Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Yang belum SKB masih semangat? Mudah-mudahan teman-teman masih sehat dan semangat untuk belajar. Oke, mari kita belajar tentang FR SKB Pedagogik, kumpulan soal part 6. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Bu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Slamet dan Bu Susi termasuk ke dalam titik-titik. A. Praktik dan tes kemampuan awal akhir. B. Observasi dan tes penempatan. CDE-nya saya tidak dapat infonya. Nah, ini kalau kata kuncinya itu mengamati ya, kalau Pak Slamet. Kemudian kalau Bu Susi perankingan. Saya tidak setuju opsi A karena apa? Kalau tes kemampuan awal akhir itu kan pretest post-test ya. Itu tes di awal atau pretest adalah tes yang dilakukan sebelum guru memulai pembelajaran. Tujuan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait materi yang akan disampaikan. Jadi bukan untuk rankingan sepertinya ya. Nah, saya cenderung opsi yang B karena observasi dan tes penempatan. Observasi ini tidak hanya untuk penilaian sikap, tapi juga bisa untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Oke, kita telusuri sumbernya ya. Saya mendapatkan referensi itu dari model penilaian formatif yang dari Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud tahun 2019. Di sana dijelaskan bahwa saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, observasi dapat dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Jadi observasi ini tidak hanya untuk menilai sikap ya. Jadi terdapat beberapa bentuk instrumen yang dapat dilakukan oleh para pendidik untuk mendapatkan data mengenai kemajuan peserta didik. Ada catatan anekdot, buku catatan anekdot, kartu catatan anekdot, dan label atau catatan yang sticky notes itu ya. Nah, ini ada contohnya juga catatan anekdot yang dibuat pendidik. Jadi termasuk dalam observasi ya atau pengamatan. Soal nomor 2, kenapa kita harus membuat kisi-kisi sebelum membuat soal? Nah, di sini memang soalnya tidak lengkap. Jadi kita coba share aja bahwa kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks yang memuat informasi yang dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Jadi kisi-kisi ini berfungsi sebagai pedoman dalam perakitan tes. Jadi yang penting kita paham ya konsepnya. Kemudian nomor 3, langkah-langkah asesmen. Nah, ini pertama menentukan tujuan penilaian, 2 menyusun kisi-kisi, 3 membuat instrumen penilaian, 4 melakukan kualitas instrumen penilaian, 5 melakukan penilaian, 6 mengolah, menganalisis hasil penilaian, 7 melaporkan hasil, 8 memanfaatkan laporan hasil penilaian. Soal nomor 4, metode belajar yang tepat untuk pembelajaran ekonomi dengan tema naiknya harga barang dunia adalah titik-titik. A. Potongan koran tentang keluhan ibu rumah tangga. B. Browsing di internet tentang materi terkait dan membandingkan dengan luar negeri. C. Langsung terjun ke pasar tradisional dan pasar modern. D. Foto-foto pasar tradisional. Nah, ini dari pertanyaan kan yang ditanyakan harga barang dunia. Jadi kan jelas ya, ini harus tahu perbandingannya dengan luar negeri. Jadi saya pilih opsi B, yaitu browsing di internet tentang materi terkait dan membandingkan dengan luar negeri. Oke, selanjutnya ini ya nomor 4B, nomor 5. Nah, ini ada urutan membuat butir soal.
1. Menentukan materi, 2. Merakit soal menjadi perangkat tes, 3. Menyusun kisi-kisi, 4. Menulis butir soal, 5. Menentukan tujuan tes, 6. Menetapkan penyebaran butir soal, 7. Menyusun pedoman penskoran, 8. Menentukan kompetensi, 9. Memvalidasi butir soal secara kualitatif, 10. Analisis butir soal secara kuantitatif, 11. Uji coba butir soal, 12. Perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Urutan yang benar adalah, coba kita lihat ya. Nah ini harusnya pertama menentukan tujuan tes, kemudian menentukan kompetensi, menentukan materi, selanjutnya nomor 4 menetapkan penyebaran butir soal, nomor 5 kisi-kisi, nomor 6 butir soal, nomor 7 memvalidasi butir soal secara kualitatif, 8 merakit soal menjadi perangkat tes, 9 menyusun pedoman penskoran, 10 uji coba butir soal, 11 analisis butir soal secara kuantitatif, 12 perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Nah, jadi kalau saya sih buat singkatannya jadi TUKOMAP. Jadi tujuan kompetensi materi penyebaran butir soal, kemudian KIBUFARA, kisi-kisi butir soal dan validasi dan merakit soal, PENSUAPE, menyusun pedoman penskoran, uji coba butir soal, analisis butir soal secara kualitatif, dan P-nya perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Jadi kalau teman-teman punya singkatan sendiri nggak apa-apa. Nah, berarti sesuai dengan urutan yang benar, maka jawabannya adalah yang D ya. Dimulai dengan nomor 5, menentukan tujuan tes. Sampai nomor 12. Oke, selanjutnya nomor 6. Ini bagian diagram penilaian sikap utama dan penunjang. Ini di SD atau MI atau SDLB atau paket A, kan guru BK-nya dilakukan oleh guru kelas. Nah, jadi yang utamanya observasi guru kelas, baik dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Kemudian ada observasi guru mapel, yaitu agama dan PJOK. Pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran, untuk penunjangnya ada penilaian diri dan penilaian antar teman, diperlukan guru untuk konfirmasi. Nah, kalau untuk SMP atau SMA, MA gitu dan sebagainya, ini menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama ya SMP tahun 2017. Ini ada penilaian sikap, itu yang utama observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Jadi dilaksanakan selama proses pembelajaran atau di luar jam pembelajaran yang teramati. Biasanya mapel pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN. Untuk mapel lainnya dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang utama juga oleh wali kelas dan BK ya, observasinya selama 1 semester dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang valid ya. Misalnya ada informan yang memberitahu bahwa ada si A melakukan tindakan asusila misalnya ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk penunjangnya, penilaian antar teman dan penilaian diri dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester menjelang akhir semester. Oke. Selanjutnya soal nomor 7, untuk mencapai informasi penting tentang pencapaian kompetensi peserta didik dapat diketahui melalui titik-titik. A. Pembelajaran, B. Penilaian, C. Silabus, D. Kompetensi dasar. Nah, saya di sini bingung ya. Kalau pembelajaran kan artinya kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Ya. Jadi kegiatan ya kuncinya. Kemudian kalau penilaian, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kalau di soal sih kata kuncinya ada informasi. Jadi saya mungkin lebih cenderung ke B ya, penilaian. Oke, dan ini memang soalnya nggak lengkap, jadi mudah-mudahan tidak salah sasaran ya. Oke, selanjutnya nomor 8, bagaimana membuat prota? Prota diturunkan dari titik-titik atau manfaat prota itu apa?
Nah, di sini juga soalnya ini tidak lengkap. Jadi saya mau share saja ya kalau Prota dibuat oleh guru setelah Kaldik atau kalender pendidikan diterbitkan. Jadi tujuannya sebagai pemetaan dan acuan program dalam mencapai KD selama 1 tahun ajar. Oke. Selanjutnya nomor 9 ini ada komponen RPP dan silabus. Pasti teman-teman sudah menghafal ya, sudah paham. Saya coba sebutkan lagi. Komponen silabus pertama identitas mata pelajaran, 2 identitas sekolah atau nama satuan pendidikan dan kelas, 3 kompetensi inti atau KI, 4 kompetensi dasar atau KD, 5 tema, ini khusus untuk SD atau MI atau SDLB atau paket A, 6 materi pokok, 7 kegiatan pembelajaran, 8 penilaian, 9 alokasi waktu, 10 sumber belajar. Kemudian komponen RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, pertama identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, 2 identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, 3 kelas atau semester, 4 materi pokok, 5 alokasi waktu, 6 tujuan pembelajaran, 7 KD dan IPK, 8 materi pembelajaran, 9 metode pembelajaran, 10 media pembelajaran, 11 sumber belajar, 12 langkah-langkah pembelajaran, 13 penilaian hasil belajar. Nah, ini ada juga RPP 1 lembar. Menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2019, ada pertama tujuan pembelajaran, 2 langkah-langkah pembelajaran, 3 penilaian hasil pembelajaran atau assessment. Soal nomor 10, seorang siswa mempunyai self-efficacy tinggi. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia langsung down dan berpengaruh ke hasil belajarnya. Umpan balik guru yang tepat adalah titik-titik. A. Extrinsic feedback, B. Intrinsic feedback, C. Teacher feedback, D. Motivation feedback. Oke, apa itu self-efficacy atau efikasi diri? Adalah keyakinan atas kemampuan diri atau keyakinan seseorang bahwa dirinya akan mampu melaksanakan tingkah laku yang dibutuhkan dalam suatu tugas. Jadi di soal diceritakan, jadi siswa itu mempunyai self-efficacy tinggi. Kemudian dia down karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya atau harapannya. Mungkin dalam belajar begini, si siswa ingin nilai 100. Nah, tapi ketika dia nilainya 89, dia down gitu. Padahal kan nilai 89 itu belum tentu lebih rendah dari teman-temannya. Nah, makanya kalau saya cenderung ya menjawabnya ke opsi D, motivation feedback. Nah, walaupun ini soalnya kurang lengkap, tapi saya coba memahami ya, dan saya coba share yang dari Sang ya 2008 halaman 307 sampai 311. Katanya feedback itu ada 4. Pertama ada performance feedback, yaitu fokus pada ketepatan kerja atau sifatnya menilai. Kemudian ada motivational feedback. Ini membandingkan kemampuan, tapi redaksi katanya lebih tepatnya begini: memberikan perbandingan kemampuan antara siswa yang satu dengan yang lain. Nah, balik lagi ke soal. Jadi siswa itu merasa down gitu, padahal nilainya kan belum tentu rendah. Dia hanya down karena nilainya tidak sesuai, atau misalnya sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Makanya saya memilih motivation feedback seperti itu. Jadi bisa saja guru bilang seperti ini, kamu masih lebih bagus kok dibanding teman-temanmu gitu. Maaf ya kalau salah. Nah, kemudian ada attributional feedback. Jadi mengaitkan antara performa siswa yang satu dengan faktor lainnya dalam sebuah usaha untuk meningkatkan motivasi. Nah, sebetulnya saya juga lebih cenderung ke attributional feedback, tapi apa di opsi ada atau tidak, saya kurang paham. Yang penting teman-teman mengerti ya konsepnya. Kemudian ada strategi feedback. Jadi menunjukkan cara atau strategi gitu agar si anak mampu gitu melakukan tugasnya. Oke.
Selanjutnya, soal nomor 11. Kalau dalam pembelajaran ada siswa yang bertanya, umpan balik yang dapat kita lakukan adalah titik-titik. A. Menggiring menjadi sebuah diskusi sehingga siswa dapat menjawab pertanyaannya sendiri. B. Meminta temannya yang lain berdiskusi. C. Menjelaskan kembali materi dari awal. DE-nya nggak diketahui ya. Kalau saya memilih opsi B. Jadi ada kemungkinan ini masuknya ke peer response atau peer feedback atau umpan balik rekan, yaitu proses komunikasi di mana siswa melakukan dialog atau komentar rinci terkait kinerja rekannya hingga memenuhi standar, atau dalam Liu dan Keles 2006 halaman 280. Jadi sederhananya ini adalah feedback dari teman sebaya gitu ya. Oke, sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.